Hai, ketemu lagi dengan saya. Dan kali ini saya pengen ngebahas tentang masalah AC atau pendingin ruangan. Banyak pertanyaan seperti ini, aku punya AC, tapi kok panas? Tapi kok baru pasang sebentar aja udah cepat rusak? Tapi kok kata teknisi kok kurang freon terus? Tapi kok banyak pertanyaan yang terjadi di sini. Nah, kita akan kupas di sini. Dan sebelum itu kita harus tahu apa sih masalah-masalah AC itu, apa aja masalah AC itu. Kita akan searching di sini ya. Kita akan searching di Google, dan kita juga ada kata tanya apa aja sih pengalaman kita. Nah, saya mau ingetin di sini ya, kita di sini hanya membagikan pengalaman kita. Jadi kalau misalnya kalian merasa lebih pintar, bisa komen di bawah ini. Dan apa sih masalah-masalah AC itu? Nah, kita harus tahu dulu apa aja tuh masalah AC, dan setelah itu kita kupas gimana cara perbaikinya, gimana cara penanganannya, dan setelah itu saya akan jelasin tentang menentukan berapa sih besaran ukuran AC yang kita pasang di ruangan. Nanti saya kasih sepengetahuan saya tentang rumus praktis tentang itu. Jadi kita kupas satu persatu ya. Nomor satu, masalah apa aja AC itu. Oke, kita akan cari di sini masalah AC. Satu, tidak dingin, itu pasti. Itu masalah AC yang awam, masalah AC yang seringkali orang keluhkan gitu. Di kita juga seringkali dikit-dikit tidak dingin, dikit-dikit tidak dingin. Memang ini suatu momok bagi kita yang punya AC ya, karena kalau nggak dingin kenapa kita harus ada AC gitu. Terus AC kita itu memang dibutuhkan harus dingin gitu. Oke, kita harus tahu apa aja sih masalah AC. Nah, satu persatu kita akan kupas di sini ya. Momok bagi kita yang punya AC itu adalah di saat kita mau mendinginkan suasana malah panas gitu, malah dingin, malah nggak dingin gitu. Malah buat kita itu kayak wah gila gerah, karena kan biasanya nih kalau orang mau masang AC sirkulasi pasti ditutup gitu. Nah, di saat itu terjadi, waduh, emosi pasti meningkat tuh. Nah, itu adalah masalah AC yang satu, tidak dingin. Nah, kita akan bahas satu ini dulu ya. Kenapa AC itu tidak dingin? Salah satunya, ini banyak penyebab. Salah satunya itu adalah kenapa AC itu tidak dingin. Itu karena sirkulasi nggak berjalan normal. Itu masalah yang paling gampang dan paling murah gitu. Karena kita hanya telepon teknisi dan suruh cuci, servis gitu. Nah, setelah kita servis, kotoran itu udah hilang. Kalau sirkulasi sudah jalan bagus lagi, sirkulasi freon udah jalan bagus lagi, sirkulasi udara masuk ke dalam AC dan keluar dari blower juga udah jalan dengan baik, udara akan dingin kembali. Tetapi AC tidak dingin ini banyak sekali faktor yang menyebabkan AC tidak dingin. Ada juga contoh pengalaman kita adalah padahal dia udah servis sebelumnya, udah dia cuci sama teknisi sebelumnya, teknisi yang lain sebelumnya. Terus setelah itu dia calling kita, ini baru habis dicuci, kenapa kok tetap panas gitu, tetap nggak dingin gitu. Nah, banyak faktornya. Setelah kita cek ke sono, ternyata ada kebocoran freon gitu. Jadi penyebab AC tidak dingin ini banyak hal. Ada satu karena kotor, ada karena kotor sekali sampai di dalam kita harus overhaul, namanya kita harus general cleaning, atau ada kebocoran freon, atau freonnya berkurang karena terlalu kotor, terus sirkulasi nggak jalan, terus ngeblok, terus freonnya berkurang, atau kompresor. Nah, ini kerusakan terakhir itu adalah kompresor. Jadi kalau sampai kompresor rusak, itu budgetnya akan keluar banyak gitu di sana. Karena menurut saya ya, sampai sekarang saya pelajari adalah kompresor itu adalah inti kayak pusatnya AC itu, si kompresor itu gitu lah. Dari sono lah datang dinginnya dan diolah sama komponen-komponen yang lain seperti itu. Nah, AC tidak dingin ini
satu persatu ya kita bahas. Yang tadi kalau misalnya kotor kita bersihin, kalau misalnya bocor freon kita harus cari tahu dulu. Nah biasanya teknisi itu akan bawa manifold, namanya manifold, terus akan bawa tang ampere. Kalau misalnya ada teknisi nggak bawa manifold tang ampere, dia biasanya mengukur dengan feeling. Dan lebih baik kalau misalnya milih teknisi, pertanyaannya adalah kalau misalnya AC mu nggak dingin, pertanyaannya adalah bawa manifold sama tang ampere kan gitu. Nah itu dua alat ini nggak bisa dipisahkan sebenarnya kalau kita mau ngukur freon sama ngukur load atau ampernya si kompresor, seperti itu. Nah setelah datang bawa manifold dan tang ampere, terus dicek ternyata pressurnya turun, terus habis itu ampernya tuh nggak sesuai sama list yang ada di outdoor. Biasanya list di outdoor tuh ada berapa ampere yang dibutuhkan sama kompresor ini untuk hidup normal, seperti itu. Nah kalau itu nggak sesuai pasti ada sesuatu. Nah kalau misalnya contoh ya, satu contoh saya bilang, kalau misalnya manifold ini pressurnya turun low gitu, berarti ada kebocoran freon nih, harus dites dulu. Nah dites dulu itu biasanya kita pakai, pertama tes tekan, kita tekan pakai freon, terus habis itu kita tutup, terus kita lihat turun nggak itu ampernya. Kalau turun berarti posisi kebocoran ada di area instalasi. Atau kita tutup terus kita pakai vakum. Nah kalau vakum nggak menunjukkan ke angka nolnya, itu berarti ada kebocoran juga. Nah setelah itu akan dicari di mana posisi bocorannya, di unit indoor kah, atau high pump kah, atau instalasi, atau outdoor, atau kondensor, banyak hal. Jadi pintar-pintar memilih teknisi. Kalau misalnya mereka bilang ini nggak dingin, kurang freon, cuma diisi freon, nah itu harus dipertanyakan. Pertanyaan pertama, oke, memang freon itu akan menguap atau akan turun presurnya, tapi tidak dalam jangka waktu sebentar gitu loh. Baru sebentar udah nggak dingin, udah kurang freon lagi, setiap nyuci ganti freon lagi, setiap nyuci tambah freon lagi, itu udah salah. Pasti ada sesuatu, karena freon itu hanya sirkulasi, dia sirkulasi setempat. Kalau nggak ada masalah dia nggak bakalan keluar gitu, dia nggak bakalan hilang gitu. Itu yang kita harus tahu. Terus ada satu hal lagi, di saat mereka bilang oh udah bu, udah oke, itu misalnya ingat kalau misalnya sebelumnya mereka bilang kekurangan freon atau freonnya ditambah, atau setelah itu misalnya dia bilang kekurangan freon, terus dicek katanya udah ketemu kebocorannya di mana, terus habis itu mereka beresin, setelah itu mereka tambah freon lagi. Nah setelah tambah freon lagi, kita kalau bisa kita ikut ke outdoor, lihat setelah dia masukin manifold lagi, turun lagi nggak tuh jarumnya, seperti itu. Nah kalau misalnya nggak turun berapa menit, kita lihat nggak turun, itu berarti oke, udah bagus gitu. Terus yang kedua nih, yang ketiga deh, yang nyebabin AC itu tidak dingin, misalnya ada suara keras gitu di kompresor, atau ada suara getaran atau suara dengungan seperti itu. Terus biasanya kan teknisi datang tuh bawa tang ampere, bawa manifold seperti yang saya bilang tadi, terus habis itu dia cek ternyata ampernya si kompresor tinggi. Nah itu pasti ada masalah juga gitu loh. Jadi kita harus pintar-pintar sebenarnya nyari teknisi. Belum tentu teknisi yang murah itu berkualitas. Biasanya teknisi yang punya harga, dia menawarkan harga sama kemampuannya dia itu sebenarnya biasanya mereka itu kemampuannya udah mumpuni gitu loh. Banyak yang murah-murah, banyak yang biasanya nyuci AC standarnya berapa, setengah jam gitu. Banyak ada yang cuma 15 menit 10 menit selesai, tapi pasti nggak bersih seperti itu, karena semuanya ada standar cuci. Bentar lagi saya infokan garis besarnya gimana cara nyuci seperti itu. Jadi saya jelasin. Nah, setelah dicek ampere ternyata tinggi, kita balik lagi yang tadi ya, kompresornya rusak, ya udah ganti kompresor. Ganti kompresor juga harganya pasti mahal. Tetapi sebelum memvonis kompresor, kita yakinkan dulu si teknisi. Kita tanya dulu, tolong yakinkan sebelum kompresor apa aja nih step by stepnya.
yang bisa kita ambil yang lebih murah gitu, solusinya seperti apa gitu, harus ditanyain lagi gitu loh teknisi. Biasanya kan terlalu percaya sama teknisi, udah ini nggak dingin udah tinggal, itu nggak bisa seperti itu sebenarnya, karena banyak teknisi yang bagus tapi banyak juga teknisi yang abal-abal gitu, yang seharusnya kita nggak keluar uang segini malah keluar uang segini gitu. Terus sekarang saya mau bahas sedikit gimana sih nyuci. Nah, nanti kalau misalnya nyari teknisi, kalau misalnya dia mau nyuci, biasanya kalau nyuci standar itu biasanya dia buka cover indoor, terus habis itu dia mulai nyuci, garis nyucinya harus vertikal gini, harus jalan. Terus habis itu nyuci talang. Nah, AC itu ada 2 talang depan, talang yang besar sama talang yang kecil. Nah, talang yang besar itu harus dicuci ya. Setelah hype up dicuci, setelah itu turun airnya akan ke talang besar dan setelah itu cuci. Dan jangan lupa talang belakang yang kecil harus ingat dicuci. Itu karena lendir banyak di sono. Terus setelah dicuci semua itu, ingat liatin atau ingetin si teknisi ya, tapi pelan-pelan ingetin biar nggak tersinggung ya. Ingetin teknisi untuk tembak lubang drainnya, lubang pembuangannya itu harus tembak pakai pakai kepala steam. Biasanya kita di sini karena nggak menjangkau, kita pakai selang kecil, kita masukin terus kita semprot gini, cas gini. Itu karena di saat kita nyuci kan biasanya ada lendir tuh banyak tuh, ada yang warna hitam, pokoknya lendir banyak. Setelah kita nyuci biasa lendir itu masuk ke drain, menyumbat di sono gitu. Ada lagi metode yang lain, biasanya teknisi itu waktu dia nyuci dia lepas drainnya, terus dibiarin lendirnya tuh masuk ke plastik cuci gitu. Itu juga bagus gitu loh. Cuma ke drainnya tuh memang harus tetap ditembak untuk mengantisipasi nanti di kemudian hari mampet terus bocor air ke unitnya gitu. Ntar kita bahas tentang bocor air itu. Oke. Terus setelah itu nyuci ke outdoor harus dicuci, nggak boleh nggak, outdoor harus dicuci dan pastikan outdoor itu dicuci bersih seperti itu. Ingatkan aja lagi teknisinya seperti itu. Nah, standarnya orang nyuci itu setengah jam, 25 menit sampai 35 menit sampai 40 menit tergantung posisinya gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak nyuci, nah gini, standar nyuci AC itu adalah 3 bulan atau tergantung pemakaian kita. Kalau biasanya pengalaman kita di sini kayak misalnya apartemen gitu, mereka itu AC-nya tuh 24 jam, terus ada binatang di dalam, karena itu sangat menyebabkan banget cepet kotor gitu. Terus bersih AC tetap juga nyala. Itu setiap 1 bulan kita pasti kasih tahu untuk dicuci kalau misalnya udah kotor gitu, karena sangat cepet gitu. Tapi standar untuk rumahan itu AC dicuci sekitar 3 bulan gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak nyuci terus nih ya selama 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun lah, biasanya lendir itu udah banyak sekali di dalam gitu, udah ngendap di dalam. Dan itu biasanya teknisi bilang nggak bisa, harus di overhaul. Overhaul itu artinya unit indoor kita buka, kita harus cuci di bawah, kita harus bongkar semua, kita harus cuci di bawah. Nah, itu biasanya harganya bisa sampai 5 kali lipat nyuci biasa gitu, karena kita nabung, istilahnya nabung kotoran udah berlama-lama di sana seperti itu. Nah, sekarang saya mau bahas nih, kan tadi saya nyinggung tentang binatang di dalam tuh, mumpung saya ingat, binatang di dalam seperti kucing, anjing, itu kalau misalnya di dalam dianya itu akan sangat mempengaruhi sekali. AC itu tetap kotor, cepat kotor gitu. AC cepat kotor, bau AC nggak akan enak, akan baunya tuh akan nggak seger gitu. Terus yang ketiga, bulu-bulu itu kadang-kala tuh disedot ke atas gitu, bulu halus tuh, dan itu kan bahaya untuk pernapasan kita. Kalau bisa, kalau misalnya memungkinkan pun ada binatang di dalam ruangan ber-AC yang sama kita, sebisa mungkin sebulan atau 2 bulan sekali itu dicuci
cuci standar aja, jangan sampai overhaul. Kalau overhaul ya general cleaning ya akan sangat merugikan gitu, yang seharusnya kita nggak ngeluarin duit segitu jadi keluarin duit segitu gitu loh. Terus yang kedua, berisik. Nah ini masalah AC yang kedua ini, berisik. Biasanya ada beberapa suara berisik yang terjadi. Pertama, biasanya kalau berisik ini waktu kita ngidupin AC dingin sih, tapi setiap swingnya jalan tuh kayak ada suara ketak 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 ketak. Nah itu biasanya ada masalah di swingnya, di motor tingkah atau apakah, itu biasanya ada masalah di sono. Atau biasanya kalau misalnya kompresor bekerja berat di outdoor akan berisik kayak teng kayak gitu. Atau yang ketiga, kalau misalnya ada masalah sama support, sama supportnya si outdoor, biasanya sama baut. Kalau misalnya di dinding ya, atau didudukin bantalannya ada masalah, dia akan rada berisik gitu, kayak ada seperti itu. Itu gampang bisa ditanganin lah sama teknisi yang hal yang kayak gitu. Atau yang kita pernah tanganin di sini adalah kalau misalnya outdoor ini di luar, terus nggak terlalu jauh sama pantai gitu loh, nggak deket sama pantai gitu, biasanya cepat korosi tuh. Nah kalau udah korosi bodinya, dia akan lepas bautnya, dia akan beradu kayak gitu, tak 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 tak. Nah itu sangat mengganggu gitu, itu sangat mengganggu suaranya seperti itu. Nah itu kalau itu teknisi standar sekali sih, itu sebenarnya bisa ditanganin. Kalau misalnya mentok-mentok paling ya ganti gitu. Kalau misalnya mentok-mentok ganti body gitu, bisa kayak gitu. Nah oh ya, saya tadi lupa tentang biasanya nih, kalau misalnya teknisi ngomong tentang ganti kondensor atau ganti high pump karena nggak dingin tadi, kayak kita kembali ke yang nggak dingin tadi, itu pastikan kalau misalnya kondensor, kita bicara kondensor dulu ya. Kalau misalnya kondensor itu adalah kondensor aluminium, mending ganti, nggak usah di las atau gimana gitu, karena aluminium sangat tipis, terus las aluminium juga susah. Seperti itu, mending ganti dah kondensor. Sama high pump juga seperti itu. Terus pastikan, yang satu kali lagi saya jelaskan, pastikan orang yang nyuci itu ngerti cara mencuci. Jadi biar nggak siripnya high pump itu, kadang-kala kalau orang nggak ngerti siripnya high pump itu dia kelipet gitu, itu juga bahaya, buat sirkulasi nggak bagus seperti itu. Oke, kita kembali ke nomor 3. Nomor 3 di sini saya mencatat, biasanya pengalaman kita di sini adalah bau tidak sedap. Bau tidak sedap di AC ini disebabkan oleh banyak faktor juga. Misalnya kita bau kayak kita cium kayak bau lumut gitu ya, kayak bau sawah, kayak bau got, itu pasti lendir banyak ngendap di dalam, banyak ngendap lendir di dalam. Atau udara di ruangan itu lembab gitu. Contohnya, oh ada remes di dinding sini, ada remes di dinding sini, tapi nggak ditanganin, catnya udah rompal gitu, udah keluar jamur-jamur, itu pasti disedot, pasti baunya nggak bakalan sedap, dan baunya itu akan bau pengap, bau lembab gitu. Itu biasanya harus di general cleaning, tapi sebelumnya ruangan itu harus beres dulu, ruangan itu harus nggak ada kelembaban terlalu besar lagi gitu loh, dan itu harus general cleaning. Biasanya yang kita tanganin itu general cleaning gitu kalau bau sedap yang bau seperti itu. Terus ada kedua, baunya tuh kayak bau gas gitu. Nah itu kemungkinan freon bocor, kemungkinan ada kebocoran freon, itu harus segera dicek. Kalau enggak sampai habis freon itu kan besar biaya untuk nambah freon full, mending ya seperti kita check up dokter ya, mending kita harus rutin lah check up AC itu setiap 3 bulan, rutin lah gitu. Terus kita keempat ya, keempat nih kasus yang sering kita tanganin, yang pengalaman kita itu adalah keluar es batu ya. Jadi kalau pernah nih kalian semua di rumah itu mendengar kayak kayak gitu, nah itu ada es batu, kayak sudah membatu, itu biasanya ngeblok di dalam, itu ada biasanya ngeblok. Itu biasanya teknisi tahu tuh ngeblok, terus dicari dah masalahnya. Setelah itu kita bahas lagi yang nomor 5, bocor air. Nah bocor air ini ada hubungannya nih sama yang tidak dingin. Biasanya bocor air karena terlalu kotor, terus sirkulasi nggak jalan, air itu tumpah keluar ke outdoor, itu juga bisa menyebabkan, karena kotor juga bisa menyebabkan.
karena drainnya nggak, sirkulasinya nggak jalan bagus, juga bisa menyebabkan bocor air ke depan. Atau drainnya itu, kalau pembuangannya itu kesumbat lendir, terus habis itu air balik juga bisa. Terus kalau misalnya ini kan AC nih, kan ada talang nih, seharusnya biasanya nih kita akan merengin dikit sekali biar bisa sirkulasinya, biar bisa setelah ada kondensasi atau di dalamnya itu dia akan ke talang terus masuk ke drain kayak gitu. Biasanya ini setelah nyuci mungkin nggak sadar tuh teknisi, dia elevasinya kayak kebalik gini loh. Nah kayak kebalik, dia pasti muncul lagi loh, akan keluar lagi airnya seperti itu, akan bocor lagi seperti itu loh. Nah kita ke nomor 6 sekarang adalah lampu indikator kedip. Nah ini lampu indikator kedip ini bisa dikatas, nggak semua teknisi bisa nanganin, karena ini sudah berhubungan sama modul, karena ini udah berhubungan sama elektronik. Jadi teknisinya biasanya kalau udah kedip berapa gitu, kalau misalnya kedip itu kan paling freonnya kurang, terus atau ada kebocoran atau apa gitu, bisa dilihat di sana. Tapi kalau misalnya kedipnya udah aneh, biasanya di AC inverter itu biasanya sudah ditanganin sama teknisi elektronik. Kalau misalnya di sini ya di M7 biasanya teknisi elektronik akan ikut bantu backup ke lapangan seperti itu, karena teknisi AC kan nggak terlalu mendalami modul, dan saya yakin nggak banyak teknisi AC yang senior yang menguasai modul elektronik juga gitu. Nggak semua, memang ada mungkin, tapi nggak semua, karena orang yang menguasai teknik pendingin dia nggak terlalu menyelami teknik elektronik gitu loh, harus lemahnya gitu. Seperti itu sih masalah-masalah AC yang terjadi biasanya di rumah. Coba kita lihat lagi yang lain, siapa tahu ada masalah lain lagi ya sih. Kita lihat mungkin biar bisa sharing-sharing dan saya bisa menjelaskan kalau misalnya kalian jadi ada masalah, kalian bisa mendapatkan jawaban dari apa yang saya bilang ya. Nah ini ada kode error biasanya, nah biasanya nih kode errornya biasanya kalau beberapa merek tuh berbeda-beda ya errornya, ada yang C berapa, ada yang E berapa gitu-gitu kan. Itu udah pasti harus ditanganin, itu nggak bakalan bisa ditanganin, itu ditanganin sama teknisi ya gitu. Tetapi saya pernah nanganin ya, saya pernah ngalamin kalau misalnya ada di kita kemarin AC media di rumah saya sebenarnya, AC media pada waktu itu kuat error EC atau EL lah, kalau saya lupa EC atau EL lah. Pada waktu itu saya cuma putus powernya, misalnya MCB kan di panel itu saya matiin beberapa saat, terus saya hidupin, dia akan on lagi. Nah itu coba aja, kalau misal bisa seperti itu bagus, itu berarti ada masalah di modulnya gitu. Dimatiin aja berapa saat terus dihidupin, ternyata bisa gitu. Saya cuma nyoba aja kemarin di AC media saya seperti itu. Nah bagi teman-teman teknisi yang nonton video ini, kalau misalnya ada masukan apa-apa, bisa nih kita saling berbagi di komentar untuk pengetahuan lebih luas lagi, dan kita bisa memberi edukasi bagi semua orang yang supaya tidak dibodoh-bodohin nih, tidak dibohong-bohongin sama teknik abal-abal seperti itu. Oke, saya mau berbagi tentang cara mengukur, maksudnya kalau kita membangun rumah nih, kita mau masang AC di kamar gitu, berapa PK sih seharusnya kita pasang AC itu? Nah, berapa HP sih atau berapa PK sih kita mau masang AC di dalamnya? Biasanya ini saya pakai rumus praktis ini. Nah biasanya sih yang standar itu ya harus pakai rumus BTUH dan yang lainnya ya, tapi ini yang seringkali rumus praktis cepat yang saya lakukan sampai sekarang dan saya pakai sampai sekarang ya, sampai saat ini sih bagus, berjalan gitu loh, bekerja gitu. Nah biasanya panjang kali lebar, terus habis itu kita bagi, kan panjang kali lebar ketemu meter persegi tuh panjang, hitunglah misalnya panjang 6 terus lebarnya 3,
6 kali 3 18 kan, 18 meter persegi bagi 18. Nah, pembaginya ini 18. Harus baginya 18. Jadi yang kita pakai sampai yang saya pakai sampai saat ini gitu. Panjang kali lebar dengan tinggi standar 3 meter atau kurang dari itu bagus. Yang penting standarnya 3 meter bagi 18. Misal 6 kali 3 18 bagi 18 1. Nah, berarti 1 PK minimal AC yang dibutuhkan di kamar tersebut. Ya, seperti itu. Terima kasih atas nontonnya sampai saat ini, dan saya akan berusaha konsisten untuk mengedukasi apa yang saya tahu, saya sebarkan, saya bagikan untuk pengetahuan bersama. Kita akan ketemu lagi nanti dengan bahas yang lainnya. Terima kasih.